Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Lutfiyah, NPM 18184460029. Di sini saya akan mempresentasikan laporan pengenalan lapangan persekolahan 1 di SD Negeri Lempuyangan 1, Yogyakarta. Langsung saja, yang pertama ada tujuan dari PLP1. PLP1 ini dimaksudkan untuk membangun landasan jati diri pendidik melalui pengumpulan informasi-informasi tentang yang pertama ada kultur sekolah, yang kedua ada struktur organisasi dan tata kelola sekolah, yang ketiga ada peraturan dan tata tertib sekolah, yang keempat ada kegiatan-kegiatan seremonial formal yang ada di sekolah, yang kelima ada kegiatan-kegiatan rutin, kurikuler, kokulikuler, dan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Dan yang keenam ada praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif yang ada di sekolah. Poin yang pertama ada kultur sekolah. Kultur sekolah ini yang pertama meliputi kegiatan 3S. Kegiatan 3S ini dilakukan ketika pagi hari mulai pukul 06.30 sampai dengan pukul 7. Dengan tata cara guru piket sudah berbaris di depan gerbang menyambut siswa-siswi. Kemudian siswa-siswi memberikan salam kepada guru tersebut. Nah, lalu yang kedua ada upacara bendera. Upacara bendera ini dilakukan setiap hari Senin rutin dengan petugasnya adalah kelas 5 dan juga kelas 6. Kemudian pembinanya bisa bergantian, terkadang kepala sekolah atau bapak ibu guru yang lainnya. Untuk hari khusus atau hari besar biasanya SD Negeri Lempuyangan 1 ini mengundang pembina dari luar. Biasanya berasal dari Polres, Polsek, atau bisa yang lainnya. Nah, SD Negeri Lempuyangan 1 ini juga menerapkan anjuran-anjuran. Untuk yang pertama, anjuran menjaga kebersihan lingkungan, kenyamanan, ketenangan, pemanfaatan waktu, agar proses belajar mengajar bisa berjalan semestinya. Poin yang kedua ini ada struktur organisasi sekolah. Dari hasil wawancara kemarin, struktur organisasi SD Negeri Lempuyangan 1 masih dalam proses pembaharuan sehingga belum ada bagan struktur yang resmi atau yang sudah dicetak. Struktur organisasi sekolah ini belum final. Nah, struktur ini masih dalam bentuk penjabaran seperti ini. Contohnya, SD Negeri Lempuyangan 1 dipimpin oleh kepala sekolah yaitu Ibu Suprapti, kemudian bendaharanya ada Bapak Agus Sutikno, kemudian pembantu bendahara bos ada Ibu Nino, Ibu Rohmah, Ibu Partina, dan juga Ibu Lina. Di penyusun kurikulum sekolah, kalender akademik, SK pembagian guru, jadwal pelajaran, RTP, peraturan akademik, minggu efektif, dan hari libur ada Bapak Pri Agung, Ibu Suardani, Bapak Agus, dan juga Bapak Anggar. Kemudian di kesiswaan ada Ibu Suryani, Ibu Sri Lestari, Ibu Yanti, Ibu Puji Astuti, Ibu Endang, dan juga Bapak Anggar. Kemudian di sarana prasarana ada Ibu Dwi, Pak Gali, Bu Nuryadi, Ibu Lina. Kemudian di humas ada Bapak Agus, Bapak Yanwar, dan juga Bapak Nuryadi. Kemudian di layanan khusus ada Ibu Chelsea yang dibantu dengan Bapak dan Ibu guru kelas masing-masing. Kemudian ada Dapodik itu Bapak Anggar dan juga Bapak Galang. Di koperasi sekolah itu ada Ibu Sumarah dan juga Ibu Endang. Kemudian UKS itu ada Yanwar, Bapak Yanwar dan juga Bapak Odi. Kemudian di lab komputer itu ada Bapak Pri Agung dan juga Bapak Galang dan lain sebagainya. Poin yang ketiga, peraturan dan tata tertib. Sama dengan struktur organisasi sekolah, peraturan dan tata tertib yang ada di SD Negeri Lempuyangan 1 ini sedang dalam proses pembaharuan. Tata tertib yang ada saat ini atau yang
ada di contoh saat ini itu adalah tata tertib pada tahun 2016 sebelum pembaharuan kemarin. Nah, peraturan dan tata tertib SD Negeri Lempuyangan 1 ini contohnya yang pertama ada kewajiban. Pertama, siswa datang di sekolah 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Yang kedua ada siswa masuk sekolah pukul 7 dengan berbaris di depan pintu kelas masing-masing, dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, siswa berpakaian rapi putih merah dengan topi merah, ikat pinggang, sepatu hitam, dan kaos kaki putih panjang setiap hari Senin. Yang keempat, ada siswa berpakaian rapi putih merah setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Yang kelima, ada siswa berpakaian muslim pada hari Jumat. Yang keenam, ada siswa berpakaian seragam identitas batik pada hari Sabtu. Yang ketujuh, ada siswa duduk di kursi masing-masing dengan tenang. Yang kedelapan, ada siswa wajib mengikuti semua pelajaran di sekolah. Yang kesembilan, ada siswa wajib mengikuti pelajaran agama sesuai dengan kepercayaan. Yang ke-10, ada siswa yang tidak masuk sekolah wajib menyampaikan izin tertulis dari orang tua atau wali. Yang terakhir, ada siswa meninggalkan sekolah wajib minta izin kepada guru kelas atau kepala sekolah. Berikut tadi adalah beberapa contoh kewajiban yang harus dijalani siswa SD Negeri Lempuyangan 1. Nah, selanjutnya ada larangan. Yang pertama, siswa dilarang memakai topi di dalam ruangan kelas saat pelajaran berlangsung. Yang kedua, ada siswa dilarang makan di dalam kelas saat pelajaran berlangsung. Yang ketiga, ada siswa dilarang bermain di dalam kelas. Yang keempat, ada siswa dilarang menyontek pelajaran teman. Yang kelima, ada siswa dilarang bermain di luar pekarangan sekolah. Yang keenam, ada siswa dilarang membawa dan menggunakan rokok, senjata tajam, dan narkoba atau miras, serta obat-obatan yang memabukkan di lingkungan sekolah. Yang ketujuh, ada siswa dilarang membawa permainan yang membahayakan di dalam kelas. Yang kedelapan, ada siswa dilarang membawa petasan di sekolah. Yang kesembilan, ada siswa dilarang membuang sampah sembarangan. Yang kesepuluh, ada siswa dilarang berkelahi. Yang kesebelas, ada siswa dilarang mencuri. Dan yang terakhir atau yang ke-12, ada siswa dilarang menghidupkan HP ketika pelajaran berlangsung. Kemudian ada sanksi. Sanksi yang pertama, ada siswa yang melanggar tata tertib sekolah akan diberi sanksi. Yang kedua, ada mendapat poin sesuai pelanggaran. Yang ketiga, ada teguran lisan. Yang keempat, ada tidak diizinkan mengikuti pelajaran sampai waktu tertentu. Yang kelima, ada tidak diperkenankan masuk sekolah dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir, ada dikeluarkan dari sekolah. Berikut tadi contoh peraturan dan tata tertib SD Negeri Lempuyangan 1. Poin yang keempat. Poin yang keempat ini adalah kegiatan seremonial formal yang ada di sekolah. Nah, SD Negeri Lempuyangan 1 ini selalu melaksanakan kegiatan seremonial formal berupa yang pertama adalah upacara bendera. Upacara bendera yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin mulai dari pukul 7 dengan petugasnya adalah kelas 5 dan juga kelas 6. Kemudian pembinanya juga bisa bergantian. Nah, selanjutnya juga ada rapat. Nah, rapat ini dilaksanakan juga rutin setiap hari Rabu dengan Bapak Ibu guru segenap karyawan yang ada di SD Negeri Lempuyangan 1. Nah, rapat ini biasanya dimulai pukul 1 atau setelah istirahat jam siang. Kemudian poin yang kelima. Poin yang kelima ini meliputi kegiatan-kegiatan rutin seperti kurikuler, kokulikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, di SD Negeri Lempuyangan 1 ini memiliki kegiatan ekstrakurikuler yang cukup beragam. Mulai dari yang pertama ada drum band, kemudian pramuka, kemudian ada komputer, kemudian ada BTQ dan murotal, ada seni, ada angklung, dan juga ada futsal. Nah, drum band ini kegiatan yang dilakukan di hari Rabu dan juga hari Jumat.
Terus pramuka ada di hari Rabu dengan pesertanya yaitu kelas 3 dan 4 sebagai siaga, 5 dan 6 sebagai penggalang. Kemudian futsal itu ada di hari Sabtu dan juga Minggu. Kemudian komputer ada di hari Kamis dan yang lain-lain. Kemudian poin yang terakhir atau poin yang keenam. Poin yang terakhir atau poin yang keenam ini adalah praktik-praktik pembiasaan dan juga kebiasaan positif yang ada di lingkungan sekolah. Nah, di SD Negeri Lempuyangan 1 ini selalu menerapkan kegiatan atau pembiasaan positif meliputi yang pertama ada kegiatan 3S tadi yang dilaksanakan setiap pagi mulai dari pukul 06.30 sampai dengan pukul 7. Kemudian ada anjuran untuk kebersihan lingkungan sekolah, mulai dari harus menjaga kebersihan kelas, terus kamar mandi, kemudian menjaga kenyamanan, terus saling memberikan toleransi atau menghormati sesamanya atau dengan seluruh warga yang ada di sekolah tersebut. Mereka bisa melaksanakan interaksi atau saling menghormati walaupun temannya itu berbeda keyakinan. Di SD Negeri Lempuyangan itu selalu menerapkan hal-hal yang seperti itu. Mereka harus bisa menghargai